Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Shalom, Shalom. Pagi hari ini dengan penuh kerinduan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Dialah yang mengubahkan setiap kita, Dialah yang melegakan setiap kita. Mari bersama kita tundukkan kepala, sehati kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang, kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, sebab kami percaya hadirat-Mu itulah yang mengubahkan setiap kami, yang menguatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Aku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan
Terus mendekat, terus melekat kepadamu Tuhan. Itulah kebutuhan setiap kami. Ada kekuatan yang baru kami terima. Sebab hanya dekat-Mu ada sukacita. Sebab hanya dekat-Mu kami aman. Ada damai yang mengalir. Ada sukacita yang memenuhi setiap kami. Haralabasya karalabaralabaralabara. Oralabasya karalabaralabaralabara. Karalabasya karalabaralabaralabara. Sebab kami sukai hadirat-Mu. Saat kami tinggal dekat dengan Engkau Tuhan, kami rasakan damai, sukacita, bahkan ada kekuatan yang baru kami terima. Oralabasya karalabaralabaralabara. Karalabasya karalabaralabaralabara. Pagi hari ini, mari buka hati kita. Biarlah hadirat-Nya terus mengalir, memenuhi setiap kita Bapak Ibu Saudaraku. Karalabasya karalabaralabaralabaralabara. Karalabasya karalabaralabaralabaralabara. Oh, mengalir, mengalir, memenuhi setiap kami Tuhan. Karalabasya karalabaralabara. Oralabasya karalabaralabara. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, yang terus mengalir memenuhi setiap kami, melegakan, memuaskan, memberikan damai dan sukacita bagi setiap kami. Sungguh kami sukai hadirat-Mu Tuhan, dan dengan penuh kerinduan kami rindu lebih lagi, kami memuji, menyembah Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus. Sebab hati dan hidup kami ini milik-Mu. Biar menjadi korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi-Mu. Inilah
rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, katakan ku berikan, oh hati kami, ini jiwa kami, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Inilah rinduku, inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ini hati dan jiwa kami bagimu ya Tuhan. Mari bersama nyanyikan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, oh semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
hatiku dan jiwa semuanya. Hanya bagimu Tuhan. Di setiap waktu nyatakan. Sekali lagi Bapak Ibu, ku berikan ini kami umat-Mu Tuhan, hati dan hidup kami semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Lord, your hand, have your way in me. Lord, have your way in us. We give you all our heart. Mari Samaria, di hati, haleluya. Ini hati kami, haleluya. Ini hati kami bagimu, seluruhnya bagimu Tuhan. Haleluya. Ini jiwa kami bagimu. Haleluya. Mari sembah. Beri hati kita, beri hidup kita. Semuanya bagimu Tuhan. Jesus, Lord, have your way in me. Yaralama yasika yaralabara labara labara. Yaralama yashata karalabara labara labara. Oralama yashata karalabara labara labara. Ya, mari sembah Dia bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Yaralama yashata kayaralabara labara. Oralama yasika karalabara. Ini hati dan hidup kami Tuhan. Ini jiwa kami bagimu ya Tuhan. Oralama yasika karalabara labara. Oralama yasika karalabara labara labara labara.
Iralah bayasi karala barala. Kalau 2000 tahun yang lalu Engkau memberikan hidupmu ya Tuhan, untuk menjadikan hidup kami berharga. Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Engkau menjadikan kami bahkan kesayangan-Mu. Pagi hari ini kami rindu mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan kami rindu memberi hati dan hidup kami sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh, biar hidup kami ini ya Tuhan senantiasa terus menyenangkan dan memuliakan Engkau. Biar gereja kami di tempat ini, oh, menjadi kepunyaan-Mu, menjadi kesayangan-Mu. Dan terlebih dari semua itu, memuliakan Engkau ya Tuhan. Biar lama ya sika ya lama lama. Beri hati dan hidup kita. Persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan, ini hidup kami Tuhan. Di nama Yesus ya namamu, haleluya. Di nama Yesus. Iralamaya si karalabarana. Oralamaya si karalam. Iralamaya syata karalam. Semuanya bagimu, semuanya untuk memuliakan Engkau, menyenangkan Engkau. Dan kami rindu Tuhan, biar Engkau menyatakan jalan-Mu atas hidup kami, rencana-Mu atas kehidupan kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari bersama-sama kita angkat
memuliakan Engkau, menyenangkan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata, amin. Kita semuanya adalah kesayangan Tuhan, amin. Tuhan memberikan kasih dan anugerahnya bagi setiap kita yang disayanginya. Dan kita percaya di dalam anugerah Tuhan kita dipulihkan, kita diperbaharui. Mari bersuka cita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Kita bertepuk tangan yuk. Kami adalah orang-orang yang menerima anugerah-Mu Tuhan. Kami mau menyambutnya dengan hati yang bersyukur, bersuka cita. Tiada ku sadar dulu di masa yang telah lalu, tanpa kepastian ku berjalan dalam hari-hariku. Banyak luka hidupku menghalangi langkahku, hingga cahaya melampiriku dan pulihkan hidupku. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, Dia ubahkan semua kelam hidupku. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, berikan harapan yang baru. Tiada ku sadar dulu di masa yang telah lalu, tanpa kepastian kami berjalan Tuhan dalam hari-hariku. Banyak luka hidup itu yang menghalangi langkah kami, tapi ini yang kami percaya, ada cahaya-Mu dan pulihkan. Semua yang percaya katakan, damai dengan Allah, terima anugerahnya, Dia ubahkan semua kelam hidupmu. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, berikan harapan yang baru. Semua bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kami menerima anugerah-Mu yang besar pagi hari ini. Semua nyanyi sama-sama. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, Dia ubahkan semua kelam hidupku. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, berikan harapan yang baru. Damai dengan Allah. Semua lambaikan tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Semua terima anugerah. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, berikan harapan. Satu kali lagi katakan. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, Dia ubahkan semua kelam hidupku. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, berikan harapan yang baru. Berikan harapan yang baru. Berikan harapan yang baru. Amin. Sebab kita semua percaya di dalam Dia ada harapan yang baru. Percaya, katakan amin. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari nyanyi dengan percaya, sebab Dia sanggup melakukan segala hal dalam hidup kita. Mari sama-sama nyanyikan. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya alasanku, alasanku, alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, amin. Alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran, jalan kehidupan bagi setiap kami. Hari ini kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama kembali kita bertepuk tangan, bersuka cita bagi Dia. Nyanyi dengan iman percaya, nyanyi dengan penuh sukacita. Sama-sama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Semua. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Nyanyi lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Sebut namanya. Yesus jalan kebenaran dan dalam kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Glory, haleluya. Semua. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Wow, glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya ada satu nama. Siapa namanya? Siapa namanya? Tetap percaya, terus andalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Sama-sama. Glory, haleluya. Semua tepuk tangan tinggi-tinggi. Yang di lantai 2 juga. Yang di rumah secara online juga. Yeay. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Wow, glory, haleluya. Yeay. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Oh, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Lagi. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Amin. Amin. Yang percaya silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku.
There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. There's just no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows. Your mercy flows like a river wide. Healing comes from your hands. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. Sungguh tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Terima kasih. Oh, air mataku Engkau hapuskan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tiada seperti Kau, oh tiada seperti Kau, menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, seperti Kau, seperti Kau, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Namun karena kemurahan dan belas kasihan-Mu, Engkau menghampiri kami melalui firman yang mengenakan tubuh daging, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan oleh karena kuat kuasa Allah Roh Kudus yang maha mulia itu, kami bisa mengenali Dia, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Engkaulah Tritunggal Maha Mulia, Allah yang sempurna,
yang tidak ada seperti Engkau di bumi dan di surga, di segala zaman, dari kekekalan sampai kekekalan. Engkau satu-satunya yang maha tinggi ya Tuhan. Pagi hari ini, terima kasih untuk panggilan ibadah kudus. Setelah kami mengungkapkan isi hati kami melalui doa pujian penyembahan. Sekarang Tuhan, kami rindu hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu diberitakan bagi kami. Sebab kami tahu sebagai musafir rohani di dunia yang semakin gelap, langkah kaki kami membutuhkan pelita yang terang, pelita yang hidup, pelita yang kekal, yaitu firman-Mu. Karena itu berkata-katalah pagi hari ini, beranugerahlah kepada kami supaya kami bukan hanya paham dan mengerti, tapi kami semua antusias untuk menghidupi firman yang kami mau dengar. Hamba-Mu ini banyak kekurangan dan kelemahan, ke dalam tangan belas kasihan Allah. Hamba-Mu memohon pertolongan. Titipkanlah ke dalam lidah bibirnya perkataan-perkataan yang kudus, suci, benar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bersama kami sepakat menaklukkan hati dan pikiran kami di bawah otoritas firman Allah yang berkuasa. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang bangkit dari maut, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Melihat situasi yang tidak mudah di negeri kita tercinta Indonesia, semakin hari semakin sulit mencari kepastian, dan memang kita mengaku di muka bumi ini tidak ada yang pasti. Satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Bapak Ibu, karena itu kita akan merenungkan bagian firman Allah bagaimana seharusnya kita bersikap dalam situasi yang tidak mudah, baik secara ekonomi, politik, situasi sekarang, hubungan-hubungan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita Bapak Ibu, menghadirkan surga di dalam kepala. Kita akan coba pikirkan bersama-sama topik ini. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, bagaimana cara kita menghadirkan surga di dalam kepala kita. Ada teks yang sangat terkenal, Filipi 4 ayat 8 merupakan ayat yang begitu terkenal. Sebuah syair yang indah sebenarnya yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Diberkatilah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan yang paling berbahagia dan terberkati, kita yang menghidupi firman tersebut. Amin. Sebuah nasihat yang indah dari Rasul Paulus di dalam penjara. Supaya kita tidak salah maksud dari teks ini, kita tidak keliru memahaminya, ada baiknya kita melihat konteks dekat dari ayat ini Bapak Ibu. Dengan cepat saya coba melakukan eksposisi sederhana. Perhatikan ayat sebelumnya, ayat 2. Berkata demikian Filipi 4 ayat 2. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ada konflik dari dua wanita ini. Kita tidak tahu konflik apa yang mereka hadapi, tapi kelihatannya sebuah pertengkaran yang jemaat Filipi sudah tahu. Itu sebabnya Paulus tidak menulis apa pertengkaran mereka, supaya fokusnya bukan pada pertengkaran, tapi pada solusi. Jadi sebuah isu pertengkaran dua wanita di jemaat Filipi yang kelihatannya bisa mengganggu suasana harmoni di tengah jemaat. Karena itulah Paulus mengatakan, kunasehati Eudia, kunasehati Sintike. Dia berkata sehati sepikir dalam Tuhan. Lalu kemudian ayat 3 Paulus memohon pertolongan sunsugos. Dia berkata
Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, ayat yang ketiga, temanku yang setia, tolonglah mereka, jadilah pendamai, buatlah sebuah rekonsiliasi antara kedua wanita pekerja keras, cinta Tuhan, orang yang sungguh-sungguh pernah bekerja sama dengan kami, juga dengan Clemens saudara kita, yang nama-nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu, ini orang-orang kudus, manusia-manusia suci yang terus takut akan Allah. Tapi konflik tak terhindarkan. Yang namanya konflik bisa kena kepada siapapun. Kelihatannya Paulus juga yang pernah mengalami situasi yang sama. 2 tahun Paulus konflik tajam dengan bapak rohaninya Barnabas. Konflik yang tajam sampai teks itu berkata, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tajam satu dengan yang lain. Paulus tahu bagaimana situasi itu bisa membuat orang kehilangan damai sejahtera. Itulah sebabnya dia minta tolong kepada Sunsugos. Mereka itu orang-orang yang hidupnya namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Sunsugos, please tolong mereka berdua, damaikan mereka. Ayat keempat berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Mungkin konflik boleh ada, situasi tidak enak, hubungan jadi seperti retak dan tidak enak untuk bisa dihidupi. Tapi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dari dalam penjara, sang rasul memberi nasihat di tengah konflik seperti apapun. Hati-hati. Jangan kehilangan sukacita. Dia lanjutkan ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Tuhan sudah dekat. Jadi di tengah konflik antara Euodia dan Sintike, Paulus tidak mau mereka tidak sehati sepikir dalam melayani Tuhan. Paulus tidak mau mereka kehilangan sukacita. Mereka harus sehati lalu bersukacita bersama-sama sebab Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, baru-baru ini kita mendengar ada orang-orang yang mendengungkan tahun 2030 Tuhan Yesus akan datang. Mereka menghitung-hitung begitu detail. Perhatikan ini Bapak Ibu. Prinsip eskatologi, prinsip akhir zaman. Semakin jelas, semakin tidak alkitabiah. Saya ulang. Mereka yang menafsirkan teks suci firman Allah, lalu begitu yakin dan percaya, lalu menentukan tahun, bulan, semakin jelas, semakin tidak alkitabiah. Sebab Tuhan memang sengaja di dalam Alkitab membuat kedatangannya kedua tidak jelas. Paulus yakin sekali di zamannya Yesus segera datang. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan sudah dekat. Bersukacitalah, walaupun ada pertengkaran, bersukacita, Tuhan sudah dekat. Paulus yakin sekali Tuhan datang di zamannya. Tapi keyakinan hidup yang seperti ini, itu bagus. Membuat dia hidup berhati-hati, membuat dia ekstra waspada secara spirit. Tapi sampai hari ini, Kristus masih menunda kedatangannya. Karena itu saya ingin menguatkan semua jemaat di tempat ini. Dengar ini baik-baik. Siapapun, teolog, hamba Tuhan besar, begitu rohani dan hebat, lalu kemudian mulai menentukan tahun, bulan, apalagi sampai tanggal. Semakin jelas penafsiran tentang eskatologi, semakin tidak alkitabiah. Sebab Yesus sendiri berkata, anak pun tidak tahu kapan dia datang. Lalu orang-orang ini merasa lebih tinggi dari anak. Lalu para penafsir ini merasa lebih rohani dari Kristus. Gak benar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selanjutnya dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dia nasihati, hei Euodia, hei Sintike, Sunsugos, jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ngomong kepada Tuhan, apa penyebab pertikaian kalian? Situasi seperti apa? Ngomong, naikkan doa dengan ucapan syukur. Sehati sepikir, jangan lupa kebaikanmu harus dilihat semua orang. Karena dalam situasi konflik, sulit sekali untuk bisa melihat kebaikan orang yang keluar dari hati. Dan Paulus berkata, kalau kalian sehati sepikir,
Kalau kalian tetap bersuka cita, kalau kalian menaikkan doa, ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Setelah itu masuk ayat 8, kelihatannya Paulus mulai berputar arah. Bukan hanya untuk audio, bukan hanya untuk sintike, tapi sekarang beralih kepada seluruh jemaat di Filipi yang dikirimi surat. Dia berkata ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mendekati teks ini. Kita pelan-pelan akan belajar di situasi negeri kita yang tidak mudah, tidak sedang baik-baik saja. Kita merasakan, kita terdampak. Bagaimana kita tetap bisa menghadirkan surga dimulai di pikiran. Perhatikan, pikiran harus menjadi ruang pertemuan Allah. Banyak orang baca ayat ini hanya sebagai daftar motivasi, berpikirlah positif, fokuslah kepada hal-hal baik, jangan terlalu negatif. Ada poinnya untuk itu. Tapi ayat ini tidak bicara itu. Paulus sedang ingin mengubah cara berpikir jemaat yang hidup dalam tekanan politik di Roma, ketidakpastian hidup, bahaya aniaya, pertengkaran sesama anak Tuhan. Paulus tidak hanya sedang mengajarkan berpikir positif, tapi coba menggeser pusat gravitasi pikiran dari dunia kepada realitas Allah. Jadi dia mau putar kompasnya. Pikiranmu itu tidak boleh hanya tentang realita yang ada di dunia. Konflik yang ada, tekanan politik yang sulit, kemiskinan yang melanda gereja mula-mula, pikiranmu tak boleh hanya ke sana. Dia ingin fokus dialihkan kepada kekekalan, kepada surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pikiran paling sulit dikontrol. Bapak Ibu, saya baca satu artikel. Kita itu tak pernah berhenti berpikir. Bahkan waktu kita tidur, pikiran itu seperti bekerja. Lalu saya tidak tahu, saya bukan ilmuwan. Saya hanya seorang hamba Tuhan yang belajar firman Allah. Tapi mereka mengatakan begini. Kapan sih pikiran berhenti? Pikiran berhenti waktu engkau dan saya mengedipkan mata. Begitu kita mengedipkan mata itu tanpa sadar, itu sebenarnya seperti di-refresh. Pikiran itu seperti berhenti. Begitu. Jadi kalau usia seseorang 70 sampai 75 tahun, maka pikiran itu berhenti dari kedipan mata itu 2 tahun lamanya. Totalnya itu 2 tahun kalau seseorang berusia 70 sampai 75. Saya tidak tahu ini benar atau tidak. Artikel itu memberitahu katanya menurut saya ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Tapi pikiran, bagian yang paling sulit dikontrol dari seluruh kehidupan manusia. Itu sebabnya Seneca berkata begini. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Banyak penderitaan di hidup kita dimulai dari pikiran. Tak mampu kita mengendalikannya. Begitu liar, sulit dikontrol. Ada pepatah Inggris yang mengatakan Bapak Ibu, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung membuat sarang, sangkar di kepala kita. Kita tidak bisa mengontrol pikiran liar, bisa tiba-tiba terbersit, muncul begitu saja, dia lewat begitu saja. Seperti klip video yang terus menghantui pikiran kita dan kita sulit kontrol. Nah pepatah itu berkata kita nggak bisa kontrol itu semua. Tapi engkau dan saya tidak boleh membiarkan dia diam di sana, mengerami pikiranmu, lalu kemudian bertelur, membuahkan sesuatu yang buruk. Kita perlu mengontrol pikiran kita. Dalam situasi negara seperti ini, dalam situasi pekerjaan yang tidak mudah, usaha yang sulit, Bapak Ibu mulailah belajar mengontrol diri, menghadirkan surga dimulai dari
pikiran kita. Oke, kalau begitu coba kita pelajari nasihat ini yang datang kepada kita pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, perhatikanlah. Pikiran adalah altar penyembahan. Ini poin penting. Pikiran itu altar penyembahan. Bapak Ibu, biasanya kita berpikir bait Allah itu tubuh kita. Dan memang iya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu? 1 Korintus pasal 3, kamu itu Paulus berkata tentang gereja, eklesia. Hei gereja, kamu itu bait Allah. Barang siapa yang merusak bait Allah, dia akan dihukum oleh Allah. Paulus bicara tentang gereja. Tapi 1 Korintus pasal 6, waktu dia berkata, tidak tahukah kamu? Dia bukan bicara gereja dalam pengertian komunitas. Dia bicara individu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, kata bait kan ada 2 dalam bahasa Yunani. Heiron, seperti ini disebut heiron. Tapi naos itu ruang Maha Kudus. Ruang paling spesifik, tempat di mana orang-orang Yunani meletakkan berhala mereka, tempat paling suci. Nah, Paulus menggunakan kata naos. Tidak tahukah kamu naos? Tubuhmu ruang Maha Kudus. Tempat yang khusus, eksklusif, istimewa. Bapak Ibu, jadi kalau tubuh ini bait Allah, pikiran itu altarnya. Betapa penting. Ingat baik-baik. Saya ulang. Supaya ini masuk ke jiwa kita yang paling dalam. Jika tubuhmu adalah bait Allah, pikiranmu altarnya. Itu sebabnya pikiran adalah altar penyembahan yang paling penting untuk dijaga. Apa yang Anda pikirkan sepanjang minggu adalah bentuk liturgi tersembunyi Anda. Senin, Selasa, sampai Sabtu mungkin engkau tidak bergereja. Tapi apa yang kau pikirkan sepanjang sepekan itu liturgi. Itu ibadah kita. Sebab pikiran adalah altar penyembahan. Itulah sebabnya pikiran harus sungguh-sungguh dikontrol. Karena itu saya boleh mengatakan begini. Pikiran adalah doa tanpa kata. Apakah doamu yang jahat? Apakah doamu yang benar? Apakah pikiranmu kotor? Atau pikiranmu bersih? Sebab pikiran adalah doa tanpa kata. Dia adalah altar. Tempat di mana engkau berkomunikasi dengan Allah. Jika pikiran sudah dipenuhi dengan kecurigaan Bapak Ibu, kebencian, keluhan, amarah, maka bait itu sudah didiami pelan-pelan oleh berhala-berhala kecil yang bisa membahayakan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tapi jika pikiran dipenuhi dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang disebut bijaksana dan patut dipuji, maka pikiran itu menjadi ruang kudus di mana Allah berdiam, bertahta. Bapak Ibu, pikiran adalah altar penyembahan. Bagaimana engkau dan saya memperlakukan pikiran ini? Saya akan coba tarik lebih jauh. Katanya lagi, karena saya suka baca Bapak Ibu. Baik artikel, penemuan-penemuan, saya terus baca. Karena kami diberitahu oleh dosen kami, Bapak Suronotan yang khotbah di sini, Bapak Gani Wiono, Bapak Gatut Budiono. Kami diberitahu seorang hamba Tuhan berhenti membaca, berarti berhenti khotbah. Kami dipaksa harus baca-baca. Salah satu artikel yang saya baca, katanya, pria menganggur 4 menit sekali akan berfantasi porno. Karena itu orang yang pengangguran cenderung banyak anak. Pria itu gak boleh nganggur. Pria harus kerja. Begitu dia nganggur, istrinya dia kerjain. Apa maksud saya Bapak Ibu? Gak boleh nganggur. Pikiran
pikiran ini hati-hati. Dia nggak boleh dibiarkan liar. Sebab ini altar penyembahan Allah. Semua kecemasanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu dimulai dari sini. Apakah engkau memperlakukan pikiranmu dengan penuh tanggung jawab? Sebab pikiranmu sepanjang sepekan itu liturgi tersembunyi. Itu penyembahan tersembunyi. Karena pikiran adalah doa tanpa kata. Kebenaran yang kedua. Apa yang kita bisa renungkan dari teks tadi? Perhatikanlah Bapak Ibu. Melawan cerita narasi dunia melalui pikiran. Pikiran itu harus kita pakai menjadi alat untuk melawan narasi dunia. Dunia ini punya narasinya sendiri. Dunia ini punya ceritanya sendiri. Dunia ini punya pergulatannya sendiri. Kerajaan Allah punya ceritanya sendiri. Tubuh Kristus punya narasinya sendiri. Nah, Paulus waktu mengatakan kalimat-kalimat tadi itu mau ingin memberitahu lawan itu. Tekanan, penindasan, konflik, narasi dunia yang buruk itu lawan dengan narasi kerajaan Allah melalui pikiran. Kita terus-menerus melakukan peperangan rohani melawan narasi dunia, Bapak Ibu. Nah, Paulus itu menulis kepada jemaat di Filipi yang merupakan koloni Roma di bawah penindasan Roma. Roma itu terkenal dengan propagandanya zaman itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kaisar itu adil, kaisar itu benar, kaisar itu besar, kaisar itu mulia, kaisar itu suci, kaisar itu bijaksana, perkataannya sedap didengar, patut dipuji. Jadi 8 kata yang diungkapkan Paulus itu selalu dikenakan kepada Roma, secara khusus kaisar. Jadi Paulus menggunakan apa yang digunakan untuk kaisar, dia putar itu. Enggak betul. Tidak. Memang propaganda Roma seperti itu. Tapi Paulus membalikan, yang benar bukan Roma, tapi Kristus. Yang mulia bukan kaisar, tapi Kristus. Yang bijaksana dan sedap didengar perkataannya bukan kaisar, tapi Kristus. Yang adil bukan hukum Romawi, tapi hukum kasih Allah. Jadi Paulus memerangi propaganda pola pikir Roma dengan sekarang memberi narasi baru, membungkus, menguduskan istilah itu, menggunakan narasi ini untuk melawan propaganda itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan nih. Pikiran Bapak Ibu dan saya bisa menjadi bentuk perlawanan rohani terhadap narasi-narasi palsu, cerita-cerita palsu dunia modern. Kapitalisme, politik kotor, pencitraan palsu, mereka punya narasi. Apalagi kalau kampanye, pilih saya akan lakukan bla bla bla. Orang-orang mulai bernarasi palsu, mempropagandakan yang palsu. Mereka merasa paling layak dipilih, paling pantas memimpin, paling suci, paling benar, paling kredibel, punya akuntability, macam-macam. Semua propaganda itu, Bapak Ibu, pikiran harus memfilter. Pikiran harus melawan. Benar enggak? Semua narasi dunia itu perlu diproses di benak. Enggak boleh ditelan mentah-mentah. Jangan izinkan pikiranmu menjadi tanah jajahan dunia. Jadikan pikiranmu wilayah kerajaan Allah. Perangi narasi palsu dunia dengan narasi kerajaan Allah. Bahwa Kristuslah yang paling benar, mulia, suci, layak dipuji, disembah. Perangi pikiran-pikiran yang seringkali palsu, menipu. Kalau hari ini kita susah, sebab kita tidak pernah menggunakan pikiran kita ketika pemilihan terjadi, macam-macam. Kita tidak menggunakan pikiran kita. Kita tidak mau cari tahu, berdoa,
Saya suka ngomong begini di mana-mana, saya tidak peduli Bapak Ibu. Perhatikan, mereka yang gagal menilai yang kelihatan. Bagaimana mungkin bisa mampu yang tak terlihat? Sementara orang Kristen hidup bukan dari apa yang dilihat, tapi apa yang tak terlihat. Jadi mereka yang tidak mampu menilai yang terlihat, bagaimana mungkin mampu menilai yang tak terlihat? Kita harus melatih pikiran kita, melawan narasi dunia yang penuh dengan kepalsuan, dengan narasi kerajaan Allah. Bapak Ibu, supaya ini mendarat lebih baik, kita bisa menangkap dengan lebih benar. Saya mau beritahu diri saya saja. Tahukah Bapak Ibu, mungkin saya tidak tahu, saya juga tidak boleh sembunyi di balik masa lalu. Tapi saya paling sulit karena ada dua tipikal manusia, thinker dan doer. Saya thinker, istri saya doer. Suka kerja begitu Bapak Ibu. Kalau saya mikir, itu sebabnya saya lebih nyaman di rumah, masuk kamar, baca buku, diam. Kalau istri saya mau keluar, dia kunci dari luar Bapak Ibu. Pintu rumah itu dikunci. Jadi kalau ada kebakaran, selamatlah John Panggabean selesai. Karena saya lebih suka di kamar, lalu baca, merenung begitu. Saya tipikal thinker. Ini yang saya mau cerita. Mungkinkah karena pola asuh, saya tidak tahu. Tapi saya orang yang paling sulit berpikir benar. Pikiran ini sulit sekali. Setiap kali mau berpikir benar ditarik ke masa lalu. Ditarik ke masa lalu. Sulit sekali. Tapi begitu menjadi seorang hamba Tuhan, sekolah Alkitab, melayani Tuhan, saya harus perangi itu. Saya harus memerangi narasi dunia dari masa lalu yang telah ditanamkan di benak saya begitu dalam. Tadi malam kami belajar di Bipro. Otak kita kan dua ya, ada yang namanya LTM, long term memory, ada yang short term memory. Memorinya yang short term itu pendek, jangkanya pendek, kapasitasnya kecil, karena itu kita mudah lupa. Tapi yang long term memory, itu jangka panjang, kapasitasnya besar, yang rumitnya semua peristiwa-peristiwa traumatis dan menakutkan masuknya ke bagian otak sebelah sini. Itu sebabnya kita begitu sulit berpikir benar. Kita terus ditarik oleh narasi dunia yang ditimpakan kepada kita, yang diindoktrinasi kepada kita melalui budaya, tradisi, sebutan-sebutan, lalu stigma yang diberikan kepada kita. Saya masih ingat dari kecil saya disebut si pikun. Hanya karena dari 4 keluarga saya paling bodoh, saya disebut si pikun. Sampai hari ini suka ingat. Kalau baca firman Tuhan terus lupa, dasar pikun. Karena dulu dijuluki si pikun. Narasi dunia telah masuk ke benak. Melawan narasi itu sulitnya minta ampun. Halah John Panggabean, hidupmu bobrok gak karu-karuan. Lihat masa lalumu. Kayak apa kehidupanmu. Bapak Ibu, dunia punya narasinya. Kerajaan Allah punya narasinya. Nasihat Rasul Paulus memberitahu. Pikiran harus dijadikan tempat untuk melawan narasi dunia. Bersama dengan kekuatan Allah Roh Kudus, Bapak Ibu dan saya akan dimampukan. Amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pikiran sebagai jendela menuju terang Allah. Bapak Ibu, banyak orang menjadikan pikiran itu seperti cermin. Kalau pengalamannya baik, dia pantulkan itu seperti cermin, dia senang. Dia bahagia. Cermin itu kan memantulkan. Waktu kita bercermin, memantulkan seluruh keberadaan kita. Nah, ada orang pikirannya dijadikan seperti cermin begitu. Kalau dapat perlakuan buruk, maka semua yang dilihat yang buruk. Kalau dapat perlakuan yang baik, maka semua yang baik terlihat. Tetapi Paulus memberitahu, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Nah, Paulus dia berkata, pikirkan apa itu semua yang benar. Paulus ingin pikiran kita bukan menjadi cermin, tapi jendela. Sebuah jendela yang bisa menembus keluar, melampaui semua narasi dunia, semua realita, mampu melihat kenyataan di kekekalan. Itu sebabnya Paulus sebenarnya sedang ingin menggunakan tafsiran saya bahwa pikiran itu jendela. Dia bukan cermin yang membuat kita bercermin sehingga kemudian kalau pikiran buruk
kemudian hati kita menjadi bad mood, suasana mood kita hari itu jadi nggak enak. Tetapi kalau lagi enak, dapat kabar yang baik, pikiran yang baik, mood jadi baik. Nah, Paulus tidak mau pikiran dijadikan cermin. Dia mau kita menjadi jendela. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, saya coba menyimpang sedikit dari khotbah ini Bapak Ibu. Saya tidak setuju, banyak hal saya tidak setuju dari buku ini. Tapi ada hal poin yang cukup baik untuk kita pikirkan. Rhonda Byrne dalam bukunya Mujizat Berpikir Positif. Itu buku itu cukup kacau sebenarnya Bapak Ibu. Tapi ada poin yang kita perlu pikirkan bersama-sama. Rhonda Byrne berkata begini tentang pikiran. Pikiran itu seperti ilmu fisika kuantum. Ilmu fisika kuantum itu mengatakan kemiripan menarik kemiripan. Katanya begitu teori fisika kuantum. Mereka-mereka yang ahli fisika, please nanti tolong diterjemahkan kepada keluargamu ya. Kemiripan menarik kemiripan. Contohnya, kalau ada satu bidang datar, kaca begitu kita taruh bidang datar, lalu kasih satu titik air di sisi sini, satu titik air di sebelahnya lagi, dan biarkan. Nanti lama-kelamaan air itu seperti mendekat, lalu tiba-tiba dengan kecepatan tinggi menyatu. Atau orang berkata begini, ambil es balok. Es balok yang besar itu gergaji di bawah suhu 5 derajat Celcius. Kalau digergaji, belum putus ke bawah, yang atas sudah nyambung. Kenapa? Kemiripan menarik kemiripan. Karena itu balok es batu yang berbentuk balok tidak bisa digergaji, dipotong di bawah suhu 5 derajat Celcius. Dia akan nyambung sebab kemiripan menarik kemiripan. Nah, Rhonda Byrne mengatakan begini. Kalau engkau melemparkan pikiran negatif, maka semua pikiran negatif itu sedang kau tarik. Itu sebabnya waktu seseorang berpikir satu perkara negatif, nanti pikiran itu berkembang. Negatif yang lain. Lalu kemudian kita terpuruk, kejepit. Semua pikiran yang negatif itu langsung menguasai kehidupan kita. Saya pikir-pikir, dalam kasus saya, ada benernya. Setiap kali saya pikir negatif, nanti pikiran negatif yang lain langsung datang menerpa. Datang lagi. Terus dia seperti berkembang biak begitu. Seperti jamur di musim hujan. Terus datang, lalu kemudian, capek luar biasa. Nah, ini pikiran yang dijadikan cermin. Paulus memberitahu, pikiran seharusnya bukan jendela, bukan cermin. Pikiran harusnya dijadikan jendela. Sebuah tempat di mana kita bisa menembus, jendela yang terbuka, kita tembus keluar, melampaui semua kenyataan yang kita lihat, ketidakbaikan yang ada, kerusakan yang ada, tapi kita bisa melihat jauh ke belakang sana, apa yang ada di sana lewat pikiran. Kita bisa membuka jendela untuk melihat realitas yang lebih tinggi daripada keadaan. Karena itu Bapak Ibu, pikiran yang dilatih pada yang benar, mulia, suci, membuat kita bisa melihat terang Allah meskipun kita masih berada dalam kegelapan dunia. Orang yang bisa menjadikan pikirannya jendela, maka semua peristiwa yang buruk, dia bisa melihat melampaui yang buruk itu, melihat kepada kekekalan terang Allah, hidupnya lebih tenang, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita. Perhatikanlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pikiran harus menjadi jendela. Apakah pikiran Anda mencerminkan luka dari pengalaman buruk? Kalau itu yang ada, berarti pikiran kita masih kita jadikan cermin. Atau pikiran kita sudah menjadi jendela bagi terang Allah menembus ke dalam hidup. Poin yang terakhir, Bapak Ibu. Poin yang keempat. Menghadirkan surga di bumi melalui pikiran. Bagaimana caranya? Perhatikanlah. Setiap kata dalam daftar yang Paulus tulis, itu adalah nilai kerajaan Allah yang coba dicuri oleh koloni Roma, yang coba dicuri oleh kaisar. Jadi semua 8 kata yang luar biasa besar itu, yang tadi dipakai oleh kaisar, dikenakan kepada kaisar, coba dicuri kebenaran itu untuk kemuliaan kaisar, dikembalikan oleh Rasul Paulus
Semua daftar itu daftar tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi Paulus sebenarnya sedang berkata begini, isi pikiranmu dengan nilai-nilai surga, agar surga, quote and quote, bocor ke bumi lewat hidupmu. Cara untuk, tanda kutip, menarik semua kemuliaan surga di hidup kita, dimulai dari pikiran. Sebab semua 8 kata yang luar biasa itu, itulah nilai-nilai kerajaan Allah. Itulah nilai-nilai surga yang mulia. Pikiran yang benar akan melahirkan perkataan yang membebaskan. Pikiran yang mulia melahirkan tindakan yang mulia. Pikiran yang suci melahirkan kasih yang murni. Karena itu, cara Bapak, Ibu, dan saya, tanda kutip Bapak, Ibu ya, membuat surga bocor di hidup kita. Dimulai dari pikiran. Kami di Batam sedang ada guyon. Batam itu panasnya luar biasa Bapak Ibu. Sudah nyalain AC masuk kamar Bapak Ibu masih nggak dingin juga, panas luar biasa. Kami guyon di Batam lagi rame istilah itu. Iya, neraka lagi bocor halus di Batam katanya. Tetapi orang Jakarta nggak mau kalah. Bekasi mataharinya 2 katanya. Karena lebih panas Bekasi daripada Batam. Tapi pagi ini Bapak Ibu, maukah engkau dan saya menikmati surga itu di hidup kita? Dimulai dari pikiran. Semua nilai-nilai ke-8 nilai itu harus memenuhi pikiran kita. Itu perlu dilatih. Itu perlu liturgi yang terus menerus. Dunia ini dipenuhi dengan kerusakan karena pikiran manusia yang rusak. Dunia ini penuh dengan berita yang rusak. Karena kita tahu bagi mereka para wartawan, bad news is good news. Semakin buruk satu berita, semakin laris untuk dijual. Dunia ini dipenuhi dengan narasi yang menakutkan. Narasi yang mencemaskan seakan-akan tidak ada harapan ke depan. Bapak, Ibu, dan saya, cara memerangi narasi dunia. Ingat, gunakan narasi kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah. 8 pikiran tadi. Perhatikan, satu orang dengan pikiran dipenuhi Allah bisa mengubah atmosfer di sekeliling kita. Kalau bisa disimpulkan Bapak Ibu, inilah kesimpulan khotbah pagi hari ini. Ayat ini bukan sekedar ajakan untuk berpikir positif. Enggak. Ayat ini sedang mengajarkan pikiran adalah altar penyembahan Bapak, Ibu, dan saya. Pikiran bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap dunia, narasi dunia. Pikiran bukan cermin keadaan, melainkan jendela menuju terang Allah. Pikiran bisa menjadi saluran surga hadir di bumi. Pikiran adalah senjata eskatologi bagi orang percaya. Pagi hari ini, ketika engkau datang dalam panggilan kudus ibadah yang indah ini Bapak Ibu. Engkau datang dengan pikiran seperti apa? Pikiran seperti apa yang sedang menggelamut di pikiranmu, menggelantung di pikiranmu? Pikiran-pikiran seperti apa? Ayo belajar bisa melihat melampaui yang kau pikirkan. Jadikan pikiran itu jendela. Melampaui dari apa keadaanmu hari ini, apa situasimu hari ini. Tembus, lihat kepada nilai-nilai kerajaan surga. Hanya dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saya bisa hidup penuh kemenangan. Saya akan tutup dengan satu cerita Bapak Ibu. Gak apa-apa kalau mau tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seorang anak Tuhan dari jemaat yang kami layani di gereja Betani Batam. Dia takut akan Allah, dia sungguh-sungguh takut akan Allah. Dia belajar suami istri, bergandengan tangan bersama dengan 2 putri mereka, terus untuk takut akan Tuhan. Nah, usaha mereka cukup baik, mereka diberkati Tuhan, berkembang luar biasa, Bapak Ibu. Tapi ini yang saya mau cerita. Pikirannya selalu dia ngomong begini, Pak John, saya kalau pensiun, dia bangun rumahnya khusus, ada ruangan doa khusus. Buku-bukunya ditaruh di sana. Dia bilang saya ingin menggeluti firman Allah. Dia ambil S2 teologi Bapak Ibu. Bukan ingin menjadi pendeta. Dia ngomong dulu guyon kepada saya ambil S2 teologi Pak John. Supaya kalau Pak John menyesatkan saya tahu.
Saya suka dengan jemaat yang seperti itu Bapak Ibu. Mereka bersekolah untuk upgrade diri mereka supaya nggak sembarangan diajar orang. Tapi ini, dia terus belajar memenuhi pikirannya dengan pikiran-pikiran itu. Yang terjadi kemudian usahanya Bapak Ibu, dia bangun dengan tertib, hati-hati, coba mentaati apa yang bisa diperjuangkan dengan baik. Suatu kali, salah satu pimpinan rumah sakit daerah di tempat kami ditangkap KPK. Ketangkap, bawa ke Jakarta. Selidiki semua perusahaan-perusahaan yang ada sangkut paut terlibat jual beli dengan rumah sakit daerah itu. KPK turun ke Batam. Tak terkecuali anak Tuhan ini, jemaat yang kita gembalakan itu, kami gembalakan bersama Bapak Ibu. Semua kantornya diperiksa, pembukuan dibongkar oleh tim KPK. Semua dilihat. Harusnya supaya kelihatan. Itu luar biasa Bapak Ibu, saya harus mengatakan jujur, saya suka cara bekerja yang seperti itu. Semua diperiksa bersih. Selesai semua diperiksa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada beberapa perusahaan yang mensuplai oksigen ke sana. Atau yang lain lagi Bapak Ibu, ke rumah sakit itu. Setelah pemeriksaan, KPK berkata begini kepada direktur pengganti dari rumah sakit itu. Rumah sakit ini hanya boleh bekerja sama dengan perusahaan ini. Anak Tuhan yang di Batam itu. Coba beri tepuk tangan buat Tuhan Bapak. Karena tak ditemukan apapun yang mencurigakan dari pembukuan mereka, semua baik, semua bersih. Tetapi perusahaan-perusahaan yang lain, KPK langsung blacklist. Tidak boleh bekerja dengan perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. Bapak Ibu, perhatikanlah, pikiran yang benar melahirkan tindakan yang benar. Pikiran yang mulia melahirkan tindakan yang bermoral. Ayo kita belajar bersama. Kita masih punya kekurangan, kita masih punya kelemahan. Tapi perjuangan dimulai dari pikiran. Biarlah pikiran menjadi tempat di mana surga berdiam untuk Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan datang kepada Tuhan. Dalam doa kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu, ingatlah pikiran menjadi altar penyembahan. Jika tubuhmu dan tubuhku adalah bait Allah, pikiran adalah altarnya. Dia adalah doa tanpa kata. Mari pagi hari ini kita fokus kepada Allah yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dari awal, mataku tertuju kepada Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan.
Kami bersyukur buat berkat firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami terima dengan iman percaya kami Tuhan. Dan biarlah pulang dari tempat ini nanti kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan inilah waktunya bagi setiap kami. Kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami mau memakai kesempatan ini Tuhan. Untuk kami menyenangkan hati-Mu. Kami memberi yang terbaik. Semua ini karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sementara persembahan dapat dijalankan, kami mengundang kepada orang tua yang akan melakukan penyerahan anak. Bisa langsung maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Bapa lagi. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua.
menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati kita semua.